Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Kalian sedang mencari sebuah sedan eksekutif yang sangat enak disupirin, tapi juga sangat nikmat untuk dikendarai sendiri? Ini dia jawabannya. The new BMW 530i Opulence. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada BMW Sunter yang sudah menyediakan unit test BMW 5 Series terbaru ini. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk memiliki BMW 5 Series terbaru, bisa hubungi Faris yang kontaknya sudah kami cantumkan di kolom deskripsi. Ya, seri 5 terbaru ini pertama kali diperkenalkan secara online kepada kami dan kepada publik. Lalu waktu ketika IMS 2021 lalu, sebelum pandemi kembali parah, dia sempat diluncurkan dan diperkenalkan kepada publik di ajang IMS 2021. Dan waktu itu memang ini adalah menjadi sebuah sedan yang head turner, keren sekali. Perubahannya sedikit tapi tetap sangat esensial karena memang perubahannya pada di beberapa sisinya, seperti pada bagian belakang, depan sentuhan sedikit pada bagian interior dan juga pada bagian safety. Itu sangat tepat sasaran sekali kepada konsumen di Indonesia. Dan mengingat mobil ini sudah rakitan Indonesia, jadi semakin bangga lagi ketika kita menggunakan mobil ini dan juga mampu menekan harga dari mobil ini. Dan ya, BMW 5 Series selalu terkenal dengan kenikmatan rasa berkendaranya yang kita bawa sendiri dan juga masih sangat nyaman untuk dikemudikan dengan jasa pengemudi di belakang ataupun kita mengemudikan kenyamanan di depan sini. Ya, karena seperti kita ketahui, basisnya 5 Series itu adalah memang sebuah executive car yang mana memang menjunjung tinggi kenyamanan dan juga eksklusivitas dari mobilnya ini. Tapi memang sebagai BMW dan sebagai mobil luncuran BMW, sisi fun to drive harus tetap diberikan di mobil ini. Kalau Om Fitra sudah pernah mengetes yang 520i yang memang varian yang di bawahnya yang sudah M Sport, kami mengetes yang varian yang lebih tinggi yang berformat luxury atau opulence, yang mana meskipun secara styling dan juga fitur-fitur yang diberikan dia lebih eksklusif, lebih mewah, tapi tetap kami akan buktikan bahwa ke kalian bahwa mobil ini tetap sangat menyenangkan dikemudikan. Sebelum kita bersenang-senang dengan mobil ini, kita bahas dulu apa yang berbeda pada varian yang LCI ini. Tidak ada perubahan pada bagian mesinnya, sama seperti ketika G30 ini pertama kali meluncur, hanya ada dua opsi varian mesin, yaitu yang 520 dan juga 530. Untuk yang 520 menggunakan mesin 2000 cc dengan tenaga 184 horsepower dan juga torsi 290 Nm. Dan untuk yang kami tes ini, 530i Opulence, dia menggunakan mesin 2000 cc dengan tenaga yang jauh lebih besar di 252 horsepower dan torsinya di 350 Nm. Ya, tenaga ini masih dialirkan ke roda belakang, yang mana itu menghasilkan kenikmatan berkendara yang tiada tara. Tapi ternyata tidak hanya perbedaan pada bagian mesinnya saja. Pada bagian desain dan juga stylingnya, kini keduanya memiliki styling dan desain yang berbeda. Kalau dulu kesannya yang 520 dan 530 itu perbedaannya tidak terlalu jauh, hanya pada bagian specs di luarnya saja dan juga mesinnya, dan juga pada bagian dalam sedikit. Kalau sekarang secara styling dan juga peruntukannya sepertinya semakin dibedakan. Kita bisa lihat di depan sini. Sekarang yang untuk di LCI ini, untuk yang 520i bentuknya seperti ini, dia menggunakan body styling M Sport. Jadi dia lebih untuk yang sportinya. Sedangkan yang 530i ini menggunakan body styling Opulence, yang mana lebih mengincar ke kemewahan dan juga elegannya. Jadi dia tidak banyak body styling yang tajam-tajam seperti di M Sport. Dia lebih minimalis, tapi
dia diberikan chrome pada bagian yang tepat sehingga membuat mobil ini jauh lebih terasa mewahnya. Kita bisa lihat di depan sini, pada bagian LCI ini yang berbeda adalah pada bagian lampu. Sekarang dia tidak lagi memotong hingga sini, ini masih ada potongannya sedikit nih ya. Kelihatan ini bekas lampu yang lama. Jadi ini sekarang beda, LED RL bentuknya seperti L gitu. L ada 2, begitu pula di bagian sana, dan juga sudah laser light, ini BMW laser, jadi memancarkan cahaya yang sangat jauh sekali, hampir setengah kilometer. Jadi lebih dari setengah kilometer, bagus. Di depan sini dia karena dia yang varian Opulence, dia lebih didominasi dengan chrome, sudah ada kamera parkir, dan overall dibandingkan dengan yang pre-LCI sih memang mostly yang kalau paling kelihatan sekali adalah pada bagian lampunya, dan juga karena dia styling yang Opulence, terlihat dia menggunakan styling yang bagian sini. Jadi memang seperti di seri 7, Opulence itu lebih untuk kemewahan, sedangkan M Sport untuk lebih ke yang lebih sportinya. Kita lihat bagian samping. Dibandingkan dengan yang pre-LCI, memang sejatinya mobil ini belum banyak perubahan, karena memang dia hanya LCI, atau bahasa kita lebih kenal kalau badan umum disebut facelift saja. Jadi memang perubahan paling signifikan itu hanya pada bagian depan dan juga pada bagian belakang, dan juga hanya penambahan fitur-fitur saja. Jadi kalau bagian samping sini sih ya masih sama persis sih. Dia siluet-siluet BMW 5 Series G30 ini memang sudah ada, sudah terlihat, tetap langsung terlihat, tidak ada yang terlalu dirubah, dia masih sama persis. Palingan perbedaan hanya bisa dilihat ketika kita lihat yang 520 dan juga 530i ini. Kalau yang di 520 itu dia menggunakan styling M Sport, yang mana pastinya di samping dia juga ada sportinya, ada emblem M-nya, terus juga ada styling body kit ala-ala M Sportnya, dan juga pada velg dia menggunakan velg yang dual tone. Sedangkan kalau di varian Opulence ini dia appearance-nya jauh lebih untuk ke elegan, luxury line kan, karena jadi dia dapat chrome di bagian sini, dia elegan, dan juga dia sudah mendapatkan velg yang berwarna silver gading gitu. Jadi bukan warna dual tone. Dan untuk konfigurasinya sendiri dia cukup unik karena dia rear wheel drive, dan juga BMW ingin menjaga kesenangan berkendara dari mobil ini dan juga traksi yang sangat baik dari mobil ini. Dia membedakan antara depan dan juga belakang dari mobil ini, bagus sekali. Untuk yang depan dia menggunakan konfigurasi 245/40 R19, sedangkan yang di belakang di 275/35 R19. Jadi nice banget. Keduanya menggunakan ban Bridgestone Turanza yang mana ya cukup baik lah, meskipun ditunjang lagi dengan adanya perbedaan antara konfigurasi ban depan dan juga belakang. Pastinya semakin nikmat nih untuk dikendarai kayaknya. Kita lihat bagian belakang. Lanjut pada bagian belakangnya. Nah, pada bagian belakang ini kalau kalian bisa lihat, perbedaan yang paling signifikan adalah pada bagian lampunya. Sekarang dia sudah menggunakan lampu belakang yang 3D LED gitu ya. Jadi kalau dari belakang ketika kita berjalan tuh kayak lampunya kok tebal pekat gitu. Jadi terasa kayak mewah sih. Memang jauh lebih terasa modern karena memang LCI membuat mobilnya jadi semakin modern. Seperti kita lihat ini ada Beijing 530i di sini karena memang dia varian 530i, dan karena dia yang varian luxury line dia juga sudah ada diberikan garis-garis chrome seperti ini, bagus. Sudah ada 2 muffler seperti ini asli. Ini asli ya. Tidak seperti di rivalnya yang sudah mulai kepalsu-palsuan. Ini masih asli BMW, bagus. Dan dia juga sudah disematkan kamera yang untuk bagian belakangnya. Jadi total overall ada 4 kamera karena dia sudah memiliki konfigurasi kamera 360, dan dia juga sudah ada 3D view-nya. Jadi lebih terasa modern sekali mobil ini. Kapasitas bagasi BMW 5 Series terbaru ini adalah 530 liter. Memang ia bukanlah yang terbesar di kelasnya, tapi untuk mengakomodir sebuah full size golf bag ini ia masih tetap bisa. Dan kalau kalian butuh lebih, kalian bisa melipat baris keduanya ini dengan 2 tuas ini dan langsung rata lantai hingga ke depan. Lanjut pada bagian kabin. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Udah di like, udah di follow, udah di subscribe? Thank you. Kita lanjutkan reviewnya. Oke, pada versi LCI ini ada beberapa option untuk warna interior. Untuk pada unitas kami ini, dia memiliki option yang berwarna hitam. Dan pada varian yang Opulence ini dan juga yang M Sport, ada satu hal yang kami sayangkan, dulu lebih baik dibandingkan rivalnya, sekarang malah ikut-ikutan rivalnya. Itu adalah layar rear seat entertainment yang jadi menghilang.
Ya dulu memang G30 itu dia lebih duluan berganti generasi dibandingkan si E-Class. Dan mana waktu itu E-Class-nya itu masih di generasi W212 yang terakhir-terakhir itu memang sudah ada rear seat entertainment. Mungkin BMW melihat bahwa oh E-Class-nya ada, kita pasang. Nah begitu W213 nggak ada rear seat entertainment, si BMW jadi tidak ada rear seat entertainment begitu di LCI kan. Ini sayang sekali ya, ini padahal ini varian yang opulence, which is juga yang paling luxury, yang elegannya dari si 5 series. Tapi malah rear seat entertainment malah nggak ada, malah dihilangkan, sayang sekali. Seharusnya standar ya di sini ya. Tapi overall sih di belakang sini dia masih tetap bagus lah ya. Dia tetap dapat speaker Harman Kardon, ambient light di sini, wooden panel, juga diberikan sunshade yang bagus, menambah ke privacy. Sudah quad zone climate control yang mana kita bisa atur sendiri AC dari kiri depan, kanan depan, kiri belakang, kanan belakang. Jadi kita bisa atur masing-masing individual 4 pengaturan. Di belakang sini untuk port-portnya dia juga sudah ada USB-C 2 di sini dan sebuah 12-volt socket. Untuk armrestnya ya cukup standar seperti layaknya BMW lainnya, sudah ada cup holder sini. Tapi memang sayang ini bukan yang ada kantung lagi di sini, jadi ini tidak ada. Ya, tapi minimal di belakang sini masih tetap terasa nyaman. Kursinya juga bahan joknya tetap nyaman. Tapi yang disayangkan adalah rear seat entertainment yang justru menghilang. Lanjut pada bagian depan. Nah, yang bagusnya sekarang adalah ya, BMW 5 Series sudah memiliki easy access yang mana ketika kita keluar dari mobil, kita buka pintu, dia setir langsung naik ke atas, jadi memudahkan akses untuk keluar. Dan begitu pula ketika kita masuk kembali dan menyalakan mobil, dia langsung mengembalikan posisi setir yang sama lagi. Jadi ya sudah terasa mewahnya seperti layaknya di rival-rivalnya. Di depan sini sekarang dia sudah mendapatkan layar yang jauh lebih besar ya sekarang ya. Sudah 12,3 inci dan juga sudah menggunakan iDrive terbaru. Fitur-fiturnya sendiri juga sudah jauh lebih lengkap. Sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan juga sudah bisa navigasi. Suaranya juga sudah didukung dengan Harman Kardon. Dan yang bagusnya lagi, ada sebuah tombol di bawahnya sini di sebelah hazard, tombol untuk shortcut ke pengaturan safety-nya. Intelligent safety dari BMW ini. Sudah mendapatkan penambahan pada bagian safety-nya. Dia juga sudah ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert, lane keeping assist, forward collision mitigation, sudah sangat banyak sekali. Jadi ya ini sudah sangat mumpuni karena mengingat dulu itu BMW belum ahli dalam memberikan fitur safety yang cukup lengkap. Tapi sekarang sudah lebih consider lagi untuk memberikan fitur safety yang lengkap. Sekarang jadinya sudah jauh lebih banyak dan jadi jauh lebih intuitif. Di depan sini sekarang dia sudah menggunakan bahasa desain yang jauh lebih terasa lebih gelap. Dia kulit-kulitnya lebih gelap gitu ya. Bagus. Materi-materialnya juga lebih bagus. Jujur, kami sekarang ya, BMW terbaru ini di antara BMW, Mercedes-Benz dan juga Audi, dari ketiga itu sekarang yang paling memiliki build quality yang paling baik adalah BMW. Kita bisa lihat ya, build quality-nya itu solid gitu dan kulitnya tuh disentuh bagus, soft touch, dan even bukan yang varian misalnya 7 series atau yang atas-atas yang 8 series, itu even di bagian sini dia sudah mendapatkan setir yang tengahnya pada bagian klaksonnya sudah dijahit kulit. Jadi ini bagus, ini rasanya terasa sangat firm dan mewah. Namun memang sangat disayangkan untuk layar speedometernya masih seperti G30 yang awal dan juga BMW lain, belum yang terbaru. Dia masih yang hanya bisa dirubah-rubah berdasarkan mode berkendara saja, sayang sekali. Dan sisanya juga di depan sini overall masih sama persis dengan BMW 5 Series lainnya. Toh juga pun pada bagian atas dia masih hanya ada sunroof saja, sedangkan pada rivalnya sudah ada sunroof dan juga panoramic sunroof. Jadi ya sayang sekali ya, di sini memang varian yang 5 Series masih hanya sunroof saja, sedangkan kalau di rivalnya sudah dari yang C-Class bahkan sudah yang panoramic sunroof. Kalau di BMW dia baru yang di 7 Series-nya saja. Tapi minimal layar head unit ini sekarang semakin besar dan juga gestur-gestur seperti begini, layar seperti ini, menaikkan volume, ganti channel seperti ini semuanya sudah ada di mobil ini. Oke, tidak mau kami terlalu detail membahas bagian perubahannya, memang karena perubahannya terlalu dikit. Kami akan lebih detail merasakan rasa berkendara dari mobil yang diciptakan untuk menjadi mewah tapi tidak melupakan heritage-nya untuk
tetap terasa sporty. Let's go. Ya, kembali mengendarai mobil ini. Rasa dari 5 Series itu memang BMW agak harus sedikit tricky di mobil ini. Dimana ia harus tetap membuat mobilnya tetap terasa sporty karena memang mobil BMW itu punya ciri khas bahwa ya mereka itu sporty. BMW itu udah pasti sporty gitu. Tapi satu sisi konsumen yang tertarik dengan mobil ini itu biasanya memang konsumen-konsumen yang sudah mapan, yang ingin kemewahan dan kenyamanan. Jadi dia tidak mau mobilnya jadi terasa seperti wah ini terlalu keras nih, jadi nggak enak nih rasanya gitu. Jadi itu kenapa mobil ini harus diciptakan balance antara kenyamanannya dan juga rasa keasikan berkendaranya. Dan itu pun terwujud di mobil ini. Ya, untuk kenyamanannya dulu sebagai requirements, kita lihat speed bumps. Tidak ada bergetar sama sekali. Mobil ini sangat soft. Di mode comfort itu dia sudah mampu meredam dengan baik segala speed bumps. Dan juga nih, ke depan kabin kami sedang berjalan di traffic yang sudah kembali normal karena PPKM sudah turun ketika kami melakukan pengetesan ini, sehingga mobil dan lalu lintas sudah mulai ramai lagi. Tapi ke depan kabin tetap baik. Dan juga set suspensinya ketika melewati jalan yang agak berlubang mampu meredam dengan sangat baik. Itu yang harus memang dicapai oleh BMW pada 5 Series ini. Karena memang konsumennya harus tahu sendiri, ini konsumen yang lebih menyukai kenyamanan. Tapi tanpa terkecuali karena yang varian 530i seperti di seri 3-nya, yang 330i dan juga 730i, yang mana 330i dan 730i keduanya adalah sebuah varian yang sangat sport. Di 530i ini dia harus tetap mempertahankan rasa keasikan berkendaranya, dan itu tetap ada di sini. Nih, di mode comfort saja mobil ini sudah sangat responsif, suara mesinnya meraung, jadi handlingnya mantap sekali. Feedback dari jalan itu, nih kita zigzag seperti ini ya. Ini gak ada split second mobil ini terasa terlambat mengikuti dari arah setir ini. Luar biasa sekali, mudah sekali menggunakan mobil ini untuk bersenang-senang. Meskipun dia panjang, bodinya panjang, lebar, tapi mobil ini tetap asyik sekali untuk dikendarai. Masih bisa dibuat seperti itu. Sedikit power slide mobil ini untuk drifting, itu mobil ini bisa sekali. Karena memang basisnya dia rear wheel drive dan juga ya BMW. 50-50 wave distribution tetap dipertahankan. Sehingga menghajar tikungan-tikungan tajam seperti ini, ini bukan masalah. Tetap sangat menyenangkan mobil ini. Oke, sekarang gue udah di bagian belakang dari BMW 530i yang opulence. Di belakang sini ya legroom pastinya bagus ya. Ini posisi mengemudi gue udah hampir gue samakan. Ya, gue masih mendapatkan legroom yang sangat baik. Dan bagusnya di sini belakang dia sudah quad zone climate control, yang artinya gue sudah bisa mendapatkan angin yang berbeda dengan yang penumpang bagian kanannya. Dan bahkan quad zone itu anginnya tidak hanya dari yang tengah sini. Di bagian pilar B-nya ini pun juga sudah ada angin. Jadi ya memang benar-benar misalnya kita set di 16 derajat, jadi bisa benar-benar terasa 16 derajat karena ada angin yang ada dari pilar sini. Jadi terasa jauh lebih cepat mendinginkan. Tapi memang sayang di belakang sini tidak adanya rear seat entertainment. Ini jadi sebuah drawback yang unik ya. Di pre-LCI masih ada, justru malah di LCI-nya malah dihilangkan, sayang sekali. Dan berbicara soal suspensi di belakang sini, ya pastinya memang menjadi sebuah sedan eksekutif. Untuk urusan suspensi lagi ya di belakang sini nyaman sekali. Speed bump seperti tadi, bagi ini ketika kami pengetesan ini di jalanan di BSD ya, which is speed bumpsnya tuh cenderung banyak dan juga agak tajam-tajam. Jadi kalau mobil yang dengan suspensi yang tidak sebagus itu, nih ini lagi, dia pasti akan langsung mental-mentul. Dan dengan kecepatan agak tinggi, ini misalnya nih dibawa oleh videografer gue di sekitar 40 km per jam ke atas, ini pasti kalau di mobil lain udah terasa agak sedikit terombang-ambing.
Jadi walaupun kita sangat bersenang-senang di depan, nikmat sekali di depan, kenyamanannya tetap terjaga karena memang BMW harus tahu konsumen dari mobil ini adalah penggunanya mostly menginginkan mendapatkan kenyamanan juga di mobil ini. Seperti tadi kami bilang bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur safety yang sangat mumpuni. Dan dengan adanya fitur safety itu, menurut kami BMW sudah berbenah diri karena sebelumnya jika dibandingkan dengan rivalnya asal Jerman yang mana membuat sistem safety itu secara standar mulai dari yang varian termurah hingga yang termahal sekalipun, membuat BMW memiliki nilai value yang tidak terlalu baik. Tapi kini berkat sekarang penambahan fitur safety yang memang sangat luar biasa itu, membuat mobil ini juga semakin nikmat untuk dikendarai. Apalagi ketika di jalan tol seperti ini kita aktifkan fitur-fitur seperti lane keeping assist, terus juga forward collision mitigation-nya, blind spot monitoring yang mana kita pindah lane lupa menggunakan sen, ternyata ada mobil di belakang kita, dia juga sudah bisa men-scan. Itu artinya memang mobil ini sudah lebih care lagi BMW untuk memberikan sistem safety pada mobil-mobilnya. Dan tidak hanya pada BMW ini, sekarang pada anak perusahaannya juga seperti di Mini Cooper, mereka sudah mulai concern untuk urusan safety-nya. Jadi ketika kita berkendara seperti ini sangat nyaman sekali. Dan untuk urusan efisiensi, meskipun ia menggunakan mesin yang sedikitnya agak mirip dengan yang ada di BMW 330i, tapi memang dia tidak bisa se-efisien BMW 330i. Karena memang mobil ini memiliki bobot yang lebih besar, badan juga lebih panjang, yang pastinya efisiensi sedikit terkorbankan. Untuk dalam kota, mobil ini hanya mampu mencatatkan angka di 10,8 km per liter, sedangkan untuk rute luar kota sedikit lebih baik di 16,4 km per liter. Meskipun nyaman juga dikendarai oleh jasa pengemudi, tapi mobil ini sejatinya adalah BMW, yang artinya akan tetap sangat asik untuk dikemudikan sendiri. Nah, sekarang kami akan tes akselerasi 0-100 dari mobil ini. Kita tes aja langsung ya. Nah, mode D, kita pindah ke mode sport. Ya, sudah sport. Kita matikan traction control, fully off. Yes, DAC off. Jegas dan rem, dan go! Wow! 100! 0-100 mampu ditetaskan dalam waktu 6,3 detik. Wow, memang dia bukan yang kencang sampai seperti like a sports car, tapi mengingat dia adalah sebuah executive car yang mana untuk lebih ke menunjang kemewahan, akselerasi di angka 6 detik itu sudah sangat luar biasa. Ya, sampai juga kesimpulan dari review BMW New 5 Series terbaru ini. Ya, yang kami tes ini adalah New 530i Opulence, yang mana nih varian tertingginya, varian paling mewah dari 5 Series. Yang kami bisa bilang adalah BMW lagi-lagi berhasil meracik sebuah heritage-nya yang mana harus kenikmatan berkendara, 50-50 weight distribution, dan juga keasikan berkendaranya masih tetap ada, tapi tetap memikirkan konsumen yang diincarnya, yaitu adalah orang-orang yang menginginkan kenyamanan. Jadi berbahu-membahu membuat kesinambungan antara kenyamanan dan juga kenikmatan berkendara yang mana menghasilkan sebuah 5 Series G30 ini. Bisa disimpulkan bahwa ini sekarang jauh lebih nikmat lagi dibandingkan dengan rivalnya, jauh lebih ride feel-nya jauh lebih baik, lebih enak dikendarai sendiri dan juga dikendarai oleh jasa pengemudi. Dan dengan harga 1,4 miliaran recommended on the road-nya, membuat mobil ini masih sedikit lebih terjangkau jika dibandingkan dengan rivalnya dari Jerman. Yang mana menurut kami ini adalah sebuah bargain yang terbaik, karena dengan kini fitur-fitur safety-nya sudah lebih banyak lagi, intelligent safety-nya, hanya minus adaptive cruise control saja lah. Jadi menurut kami sudah sangat baik sekali, apalagi sudah bisa parkir sendiri juga sama seperti rivalnya. Safety-nya juga sudah banyak, 3D view, dan juga tetap keasikan berkendara yang sangat luar biasa itu, sehingga menurut kami 5 Series adalah mobil yang terbaik di kelasnya. Sehingga kami sangat menyarankan sekali bagi kalian yang mencari mobil di kelas eksekutif kelas, menurut kami dari 3 brand asal Jerman, inilah yang paling pantas untuk dipilih.
Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website. Jadi bagi kalian yang juga tertarik untuk membeli BMW 5 Series terbaru ini, bisa membeli melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke CVT, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.